Siapa nak mulai? Ketemu lah mulai. Ulang. Oke guys, selamat sore kawan-kawan ya. Jadi di sini kami bakal membahas tentang perjalanan hidup Kabid Humas kami nih guys. Musa Pulungan yang dari Medan nih. Nah, coba Musa jelaskan nih, ceritalah pengalaman hidup Musa dari Medan sampai ke Bengkulu. Sedangkan kan di Medan tuh banyak universitas-universitas terkenal tuh. Nah, ternama. Kenapa Musa lebih memilih kampus Dehasen gitu yang letaknya di Provinsi Bengkulu gitu? Coba Musa jelaskan dulu gitu. Ininya dulu. Oke, baik, Pak. Bagus. Ketawa-ketawa Oh iya, tadi aku terlalu. Oke, siap, baik Pak. Apa? Ngeyel nggak Kan bisa. saya kan orang dua. Pak Tom ya, Pak Tom. Baik, saya selaku dari saya guys, ini sebagai humas dari UKM Sinematografi akan membahas sedikit latar belakang saya. Kenapa saya bisa berada menjadi mahasiswa di Universitas Dehasen Bengkulu. Baik, pada awalnya itu Bang, saya itu awalnya itu tidak berniat untuk melakukan kuliah Bang. Saya itu niatnya untuk kerja. Saya itu ingin mencoba berbagai pengalaman sebelum kita menentukan pilihan. Jadi saya ingin mencoba bekerja dulu lah. Saya sempat itu bekerja di counter ya, counter Salah satu perusahaan lah gitu ya. ya bisa dibilang perusahaan kecil lah. Dia itu bergerak di bagian menjual pulsa, data, internet kayak gitu kan. Saya itu di situ sebagai anggota karyawannya. Di situ saya sempat 2 bulan lah gitu. Selanjutnya saya bingung kan, ini kalau misalkan kita di sini aja tidak berkembang, apalagi di kota sendiri gitu kan. Saya ingin mencari pengalaman tuh Pak Fajar. Saya ingin cari pengalaman. Jadi saya dulu memang cita-cita saya Bang, pengen melihat Pulau Jawa. Nah, jadi saya itu mencari info-info loker di Facebook Pak Fajar. Ternyata saya menemukan ada pekerjaan mesin otomatik mesin tetes telur kayak gitu di Jakarta selama 6 bulan saya kerja di situ untuk mencari pengalaman lah. Saya dapat di situ, jadi saya bekerja di situ kan. Saya pikir langsung kita mau cepat aja lah ceritanya gitu Pak. Jadi saya pikir ini gak akan berkembang kalau gini-gini saja. Atau saya juga merasa hidup saya nggak sah kalau nggak berkuliah kayak gitu Pak waktu itu ya. Nah, jadi saya mencari info-info lagi mengenai program beasiswa. Karena saya kalau misalkan berkuliah secara biasa saya rasa tidak sanggup Pak. Secara mandiri, saya mandiri ya tidak sanggup Pak. Karena orang tua tidak mendukung memang. Mendukung secara niat saja tapi keuangan tidak. Jadi saya cari informasinya dan ternyata saya di Facebook saya mencari itu Pak. Saya menemukan ada grup namanya Kip Kuliah di Facebook tuh. Nah, saya cari, saya tanya situ, kira-kira di sini di mana ya yang bisa berkuliah, ada Kip kuliahnya gitu, ada kampus mana ya kira-kira. Dan di situ ada orang komen, di sini aja Bang, di Universitas Dehasen Bengkulu. Ada itu orang komen di status saya tuh Pak tuh. Jadi itu saya bertanya gimana Pak prosesnya begini gitu kan. Nah, sampai di chat dan dia memberikan saya tuh nomor WA-nya. Saya berlanjut ke WhatsApp dan situ memberikan nomor Pak Yode dan saya dibantu oleh Pak Yode. Jadi saya berkeinginan kuat. Oke, buat ya. Jadi guys, kesimpulan dari perjalanan kecilnya Kesimpulan. enggak, kesimpulan kecil-kecilan dulu lah. yang awal. Jadi kesimpulan dari narasumber kami ini guys, mencari kuliah di Facebook. Nah, Ya. jadi ada salah satu pengguna Facebook yang mengomentari statusnya Abang Musa ini guys. Nah, jadi kenapa pertanyaannya Abang Musa, kenapa tidak mencari KIP yang ada di Medan? Gitu. Kan begini, Iya, siap. universitas-universitas di Medan itu kan banyak nih, kayak Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Medan tuh. Pokoknya kampus negeri atau swasta di Medan itu lebih banyak dan lebih ternama lah. ternama lah gitu. Kok sampai ke Dehasen gitu? Ya, Tempatnya lebih jauh kan dari Medan kan. Mungkin ya sampai bisa lah sekalian Bang Musa ngasih recommended kepada kawan-kawan yang ingin
berkuliah di Universitas di Asen gitu. Mau berkuliah tapi bingung. Iya, mau Oke, kuliah tuh pilih tapi kampus ya kan. bingung. Oke, jadi begini bang, kita jelaskan dulu. Jadi kenapa saya bisa memilih opsi Bengkulu? Awalnya itu karena bang, saya itu memang tidak ingin berkuliah di kampung saya sendiri, karena saya tidak ingin tinggal dekat orang tua, apalagi dengan orang tua. Karena memang saya ingin di luar jauh. Saya itu nggak menentu, nggak mesti Medan, Jakarta kah, atau saya itu tidak ada arah spesifik kemana. Tapi waktu itu ada yang komentar, berbagai komentar tuh ada yang komentar ada di UNU, Universitas Ulama di Umen, ada juga UMRI atau apa tuh saya namanya lupa, agak lupa, maaf ya. Itu ada di Pekanbaru di Riau. Kemudian Rio. UMRI atau apa namanya lupa. Nah itu satu lagi nih Bengkulu Univet. Jadi waktu itu saya udah tiga daftar tuh saya bang. Saya tuh investasi barangnya, saya tuh daftar di Yasen, di UMNO, iya pak. Saya tuh daftar juga di Kebumen, di UMRI di Pekanbaru. Nah itu semua saya bayar tuh uang awalnya bang, uang pangkal itu bayar. Tapi waktu itu ketika saya menghubungin pihak kampus, yang tiga ini yang paling fast respon, yang paling cepat menanggapi mahasiswa itu ya dari Yasen. Jadi guys, Universitas di Asen lebih cekatan. Jadi untuk kawan-kawan jangankan Universitas di Asen aja. Jadi mahasiswa di Asen nggak slow respon guys. Ya, Gitu. Tapi tipe-tipe orang fast respon guys. ya. Tahu kenapa? Contoh. Benar guys. Oke, jadi lanjut ya bang ya. Lanjut. Jadi ketika saya hubungi tiga itu yang paling memang lainnya respon juga, tapi di situ yang paling pas respon itu dari Universitas di Asen Bengkulu, dan itu Pak Yode orang. Nah, saya itu memang banyak bertanya dan meminta bantuan ke bapak itu. Sampai bapak itu ingin membantu mendaftarkan saya loh pak, bang. Oh ya maaf sebelumnya ya sini. Jadi intinya bapak itu membantu saya dari hal pendaftaran, berkas-berkas. Saya mengirimkan berkas tersebut ke alamat yayasan. Bapak itu juga mendaftarkan, membantu saya. Kebetulan saya juga ada kartu KIP waktu SMA dan juga ada kartu PKH orang tua saya yang terdeteksi kurang mampu juga. Dan kenapa saya bisa di yayasan itu salah satunya ya karena tadi dibantu benar-benar sama dosennya. Dan itu membuat semangat saya jadi naik pak. Jadi sebenarnya saya itu percaya kalau misalkan kampus ini tuh beneran bisa membantu saya kayak gitu. Sebelumnya saya waktu berangkat sini pak, bang, saya itu tidak yakin lulus saya tuh beasiswa itu. Tapi tetap saya memberanikan diri mau berangkat ke sini karena saya pikir saya tetap dibantu dari cara Pak Yudi membantu saya kayak gitu kan. Dan ternyata setelah saya 2 bulan kuliah di sini di sekitar bulan 12 itu, Pak Yudi benar-benar memegang kata-katanya. Saya tuh lulus bang kuliah lagi. Maaf, lulus di beasiswa lulus itu. Nah jadi situ saya sangat-sangat bersyukur lah berkat bantuan bapak itu sehingga saya bisa berkuliah di sini. Jadi Bang Musa, jadi tadi kan cita-citanya Bang Musa itu kan di kawan-kawan kan ada juga yang mendengar cita-cita Bang Musa itu kan pengen melihat daerah Jawa gitu. Ya. Nah jadi pertanyaannya tuh kenapa Bang Musa tidak mencari KIP di Pulau Jawa seperti itu Jogja loh. Jogja itu kan dinobatkan sebagai kota pelajar atau kota mahasiswa, kota pendidikan lah ya. Gitu. Yeah. Nah, seperti Yogyakarta, Semarang atau Jakarta, pokoknya banyak lah di daerah Jawa itu yang memang dinobatkan sebagai kampus atau kota-kota pelajar atau kota-kota mahasiswa gitu. Nah, kenapa? Oke, kata Bang Musa tadi memang dibantu dengan pihak Civitas nih, tapi kan di Jawa itu kan banyak tuh yang ingin membantu orang-orang yang ibarat kata itu minimnya ekonomi gitu. Ya. Kembali lagi ya, cerita saya sebelumnya, saya tuh sudah bekerja 2 tahun bang, dan di kuliah ini dia itu paling lama 2 tahun setelah lulus dia masih bisa mendaftar mengajukan untuk ikut kuliah. Saya rasa itu kesempatan terakhir saya nggak bisa main-main di sini bang, apalagi milih-milih tempat. Nah jadi saya rasa saya yang bisa masuk di mana saja tetap saya gaskan aja gitu, mana menjadi kayak gitulah ibaratnya katanya kan. Tapi saya juga nggak serta-merta asal milih, saya pasti ngolah ke belakang kampus tersebut gitu. Makanya saya juga memilih di Kebumen itu akreditasinya bang C bang, itu bang informatikanya bang yang saya daftar itu. Jadi saya pikir akreditasinya lebih bagus di Universitas Bengkulu, kenapa di sini informatika aja kan. Jadi saya setelah saya agak lama itu daftar dan lihat dari situasinya saya udah benar-benar bulat saya milih di Asen aja
karena dari segi akreditasi dan juga bantuan dari dosennya juga kayak gitu bang. Jadi bukan karena saya sebelumnya udah pernah lihat Jawa bang di 2 tahun di sebelumnya kan saya sempat kerja tuh di Jakarta tuh. Jadi saya pikir pengalamannya cukup lah. Mungkin saya fokus kuliah dulu saja. Di balik aktivitas yang sini Fast Respon Iya. mungkin Bang Musa bisa dong kasih apa ya gambaran untuk teman-teman nih mau daftar kampus sama lah mungkin kayak Bang Musa yang mau jadi beasiswa gitu kan Ya. Nah, mungkin Bang Musa bisa memberikan tutorial gimana sih dapatnya beasiswa Oke. yang dari biasanya itu sendiri yang setelah membuka lulus. Untuk tutorial ya untuk saya mendapatkan beasiswa ini gini. Yang pertama saya pasti browsing dulu di internet gimana sih caranya dapetin beasiswa tip. Ada tuh link yang namanya kemendikbud.go.id kalau saya tidak salah guys. Kalian bisa browsing di sana, kalian daftar secara ada di situ disuruh masukkan data kita, KTP dan lain-lain juga. Dan juga selanjutnya kita harus cari dulu kampus target kita yang mana, kampus-kampus yang terima tip lah. Nah misalkan sudah ada, kita tinggal masukkan di dalam situ nanti di opsi mandiri. Misalkan kita mengambil mandiri aja ada SBM juga, ada SNM juga. Kita tinggal pilih yang mana, tinggal masukin aja nama kampusnya. Siapa itu nanti ada di print nanti lah dokumennya, baru dokumen tersebut diserahkan ke kampus. Nah dari kampus nanti memverifikasi apakah kita benar-benar kurang mampu atau tidak. Simple. Recommended nih teman-teman. Ya sangat segampang itu guys. Jadi ibaratnya kesungguhan hati kita lah. Kita mau bergerak tidak saat ini juga. Jadi guys, di kampus Diasen ini bisa juga kalau untuk uang kuliahnya tuh guys, uang kuliahnya itu bisa dicicil 3 kali guys. Jadi Universitas Diasen ini sangat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah atau mengejar cita-citanya sebagai sarjana guys. Terhalaman ekonomi. Iya. Jadi ekonomi bukan menjadi penghalang kita guys. Selama ada kemauan dan niat pasti ada jalan. Gitu lah. Benar. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih untuk Bang Musa nih selaku humas kami guys. Jadi pendapat pendapat Bang Musa nih kenapa Bang Musa bisa masuk ke UKM sinematografi? Oh iya. Nih jadi kan Sedangkan banyak iya, Iya. sedangkan banyak organisasi yang bisa ibaratkan tentu yang udah lama nih kawan-kawan, udah lama berdiri di kampus Diasen. Sedangkan UKM sinematografi itu baru tegak mau 2 tahun guys. Jadi apa sih pendapat Bang Musa nih tentang UKM sinematografi Universitas Diasen? Oke baik. Seperti yang abang tahu, saya kan juga ikut tergabung ke dalam angkatan 1 UKM ini. Maksudnya saya itu adalah orang-orang yang ikut membentuk UKM ini juga. Kenapa saya bisa berpikiran untuk masuk ke sini Pak? Padahal banyak UKM lain dan juga banyak hima-hima lain. Nah, jadi saya ingin memulai lembaran baru istilahnya. Jadi saya mesti pilih-pilih UKM mana yang bisa saya masukin. Nah, dan kebetulan di situ ada Bang Akbar namanya. Ketika saya berkunjung ke kos teman saya, ada Bang Akbar. Dia mengajak saya pas cowok dong. Cewek kali ya. Jadi cewek. Kalau boleh gitu ya. Bukan murid. Ya, Marim. Oke, jadi saat itu Bang Akbar ada memberitahu saya Bang, kalau misalkan ada UKM yang baru mau dibentuk, namanya UKM sinematografi, dan itu cukup menarik perhatian saya Bang, karena saya pikir, wah ini keren nih, baru mau dibentuk. Saya kan pengen juga mengalami namanya pembentukan organisasi gitu. Satu lagi, saya juga penasaran apa sih sinematografi itu, apakah berhubungan dengan editing, karena saya sempat dengar itu bagian situ Bang. Nah, saya ingin mempelajarin apakah hanya orang-orang yang bukan bermaksud merendahkan, cuman orang yang bakanian gitu. Saya pengen belajar dari dia gitu. Jadi saya mencari orang-orang yang sama pemikiran dengan saya untuk belajar mengenai editing atau kamera segala macam. Cuma saya di fokus di editingnya waktu itu Bang. Nah, jadi tanpa pikir panjang saya bilang sama Bang, aku join juga Bang, Mas juga gitu. Karena saya memang pengen merasakan organisasi dan juga pengen
sih bagaimana ini proses editingnya di sinematografi. Nah jadi saya pengen lebih jauh mengasah skill saya sih. Jadi first impression abang sendiri terhadap sini gimana? First impression saya bang ya, saya benar-benar masuk ke berjalan sampai sampai sekarang ini yang sudah menjabat sebagai jadi bang, menurut saya UKM ini kan baru dibentuk. Jadi saya rasa memang kita itu memang masih banyak kurangnya lah wajar karena masih baru dibentuk kan. Dan saya juga mengakui kalau saya juga kurangnya juga kayak gitu. Jadi saya tidak sampai apa ya, berharap banyak juga tidak. Maksudnya saya pasti berharap lebih baik. Cuman untuk memastikan semua baik-baik saja itu kan harus kinerja kita sendiri gitu kan. Jadi waktu dari awal saya memang lihatnya, tapi bagus. Saya lihatnya dari awal para senior kita tuh merangkul saya bang. Dari angkatan kayak mantan ketua itu benar-benar merangkul saya dulu bang waktu ketika saya baru masuk. Saya benar-benar dirangkul aja bergabung kayak dianggap bagian dari sinema gitu. Jadi waktu awal-awalnya dan lama-kelamaan saya rasa UKM ini memang perlu orang-orang yang bisa mengerti organisasi lebih banyak karena memang kita kan banyak yang belum berorganisasi. Jadi saya rasa itu yang perlu dibenahi lagi karena kita masih baru juga. Nah itu aja. Selama Bang Musa di Bengkulu nih, apa aja yang sudah Bang Musa lakukan dan udah kemana aja? iya gitu. Kan Udah berapa tahun? Sudah 2,5 tahun lebih tepatnya. Jadi kan pas Abang Musa ke Bengkulu nih belum tahu apa-apa tentang Bengkulu nih. Ya pasti. Nah, tujuan Abang Musa ke tujuan Abang Musa ke Bengkulu ini pertama kali selain kuliah mau kemana? Mau mengenal apa sih Bengkulu gitu? Budaya ya pasti. Saya itu orangnya memang penasaran. Saya itu memang ingin tahuan saya itu kuat. Saya itu memang pengen ke semua daerah bahkan di Indonesia ini. Tapi untuk pelan-pelan untuk saat ini saya salah satu juga. Saya sudah ke Jakarta, ke Jogja, ke Semarang, pokoknya banyak lagi lah lain-lainnya. Bali juga sudah. Tapi sebelum situ baru. Nah jadi saya itu pengen coba. Saya ketertarikan saya Bengkulu. Saya sebenarnya penasaran apa sih di selatan Sumatera itu. Karena kan yang saya lewatin ke sini di utara Sumatera. Saya penasaran di selatan Sumatera itu gimana sih budayanya gitu kan. Maksud saya kan kalau dari utara ini kan bagian selatan bang. Nah jadi saya penasaran gimana sih orang-orangnya gitu kan. Karena saya udah melangkahi duluan. Saya kan ke Jakarta tuh kan saya melangkahi di selatan itu. Nah jadi saya penasaran. Makanya waktu pertama kali saya sampai di sini saya tuh agak speechless apa sih namanya kekaget gitulah dengan bahasanya yang terakhiran po itu nah. Kayak jamano di mano kenapa. Nah itu saya awalnya tuh memang sedikit tertarik lagi gitu kan. Kok bisa orang sini masih mengikuti bahasa budayanya, sementara saya di Medan tuh kebanyakan pakai logo-logo biasa, enggak jarang ya ada sih bahasa Batak cuman Udah masuk Indonesia. iya lebih kayak ikut bahasa formal lah. Nah jadi orang sini tuh masih menggunakan bahasa yang bahasa budaya kan, bahasa regional daerah ya daerah. Nah, itu menurut saya cukup menarik karena orang sini keren lah orang itu kan kayak masih membudayakan lah. Nah terus yang pertama sekali Bang Musa tahu di Bengkulu apa gitu? yang pertama kali Selain omongan kotor yang diajarin bang ini. Apa misalnya nih kan kalau orang-orang di luar Bengkulu nih yang belum tahu Bengkulu tapi dia pengen tahu budaya Bengkulu gimana. Itu contoh tuh. Kalau Abang Musa apa sih yang pertama sekali yang ingin Abang Musa ketahui tentang Bengkulu? mungkin yang saya pantai bang, pantai Panjang karena itu emang terkenal bang sampai ke Indonesia kan. Saya tuh penasaran Bengkulu ini kan daerah pesisir nih kan ada pantai Panjang tuh yang penting saya ketahui gimana sih pantainya kayak gitu kan. Jadi saya ketika saya pertama kali kesini saya nggak masih ingat tuh bang besoknya atau misalnya saya masih ke pantai Panjang tuh bang karena saya betul-betul penasaran tuh. Sampai saya tuh teman pertama saya di sini aja saya aja bang. Masih baru kenalan maksudnya karena saya memang tidak punya sanak saudara di sini kan. Jadi saya tuh ngeliat pantai Panjang tuh udah kayak wah ini sih pantainya luar biasa. Karena sebelumnya saya di Medan tuh pantainya maafnya bang masih di bawah lah, masih kayak banyak kotoran juga, masih airnya masih kotor lah bisa dibilang, masih kalah lah dibandingkan pantai Panjang. Nah jadi di Bogor ini saya sudah banyak juga sih lokasi yang saya kunjungi dari pantai Panjang, Kepahiang, Kaur, Curug,
maksudnya Bangkok, Singapura, ya pokoknya sudah banyak lah saya kunjungi selama 2 tahun ini karena saya memang orangnya penasaran tadi bang, ingin tahuan saya kuat gitu. Kalau di Kaur tuh pantai apa aja yang udah? Kalau saya di Kaur tuh Pak Ganjar, saya tuh ada Pantai Pengobayan, lalu ada pantai lupa saya lagi namanya. Pokoknya daerah Kaur tuh lumayan banyak pantai gitu. Pantai Linau belum Pak. Laguna belum sempat karena waktu itu kita udah terlalu lama jadi nggak sempat waktunya. Nah, kamu bisa coba pantai Laguna. Bagus saya, bagus Ganjar. Mungkin berguna saya. Nah, mungkin nanti sedikit lagi dengan cerita aja Pak. Oh iya. Kenapa sih kan banyak nih apa calon-calon maba baru kan atau mereka yang bingung kuliah apa sih harus unikat gitu? Apa? Menurut saya ya, kenapa harus event? Ya. Adanya Univet. Karena di sini kita guys di event ini dibantu, benar-benar dibantu guys. Kita tuh gak ribet lah. Kalau soal pendaftaran tuh pasti mudah lah, pasti dibantu selalu. Dan juga di sini kampusnya itu bisa dibilang gak ketinggalan juga sih, termasuk modern juga dari segi fasilitas juga gitu. Dan lagi di sini juga nggak terbatas mengenai dari organisasinya juga. Pokoknya kita tuh didukung penuh mau apa yang kita lakukan. Mau ciptakan UKM baru kayak kami bisa menciptakan UKM baru kan. Nah, mau apapun yang inovasi baru tetap didukung sama DSN. Jadi itu mau kita semangat tertarik masuk sini. Jangan loh DSN. Kita bangga jadi mahasiswa daerah. Bangga atas itu. Jadi pesan kasihlah pesan-pesan untuk maba-maba yang Baru daftar nih. yang mau masuk ke Universitas Dasar nih, gimana pesan-pesan terbaik dari Abang Musa lah gitu. Pesan Coba terbaik. kasih Apalagi Bang Musa ini jauh gitu dari Ya. ada. Mungkin tantangan pertama untuk maba-maba ya Bang ya. Mungkin mereka tuh takut misalkan mereka dari dusun nih, mereka tidak ada teman. Nah, mungkin di Universitas Dasar ini cocok Bang, karena di sini kita tidak ada individualis, nggak ada. Di sini kita saling merangkul. Apalagi kita masuk organisasi Bang Pak Igan. Nah, jadi pokoknya kita di sini Bang nggak usah takut lah kalau masalah kesendirian tadi guys, karena kita pasti dirangkul sama teman-teman di sini. Pokoknya kekeluargaan kita tuh dekat. Nggak, ini bukan sekedar dilebihkan atau bukan sedikit apa flexing atau apa sih saya ini benar-benar kita kayak gitu sama aja guys. Ini nggak usah contohnya. Saya tuh nggak ada teman Bang dari sana kan. Saya Bang semua di sini kan. saudara ya, Saudara. Sudah bisa dibilang saudara ya. Tidak saudara tapi kita saudara. Asli. Hidup itu lahir tidak sama, kalau bisa matinya sama. Sini aku Unipet. Salam sinema. Itu guys. Jadi paham. Jadi Paham. coba Bang Musa kasih apa ini dikit lah, bocoran dikit tentang sinematografi, gimana untuk mungkin kawan-kawan nanti kan ingin tertarik nih Masuk KM kan? masuk KM sinematografi. Coba Bang Musa kasih lah bocoran sedikit gitu Oh, ya. tentang KM sinematografi. Apa sih Oke, jadi guys, kita ini sebenarnya guys tidak fokus ke suatu yang disebut hanya film saja, tidak. Kita itu bisa juga ke seni, pokoknya lebih ke imajinasi kita, kreativitas lah maksudnya gitu, fantasi apa ke kreativitas kita. Maksudnya seni dalam visual? bervisual. Jadi kita nggak terpatok hanya film saja, kita bisa juga foto tadi kan, ada juga foto. Jadi pokoknya yang mencintai seni dan juga film perfilman, mencintai editing kayak saya misalkan kan Bang. Itu cocok masuk sini. Jadi kita tuh bisa berkreasi lah. Pokoknya kita tuh bisa mengikuti juga sesuatu yang baru, ngikutin alur juga bisa gitu Pak. Nggak stuck di nama doang, bisa kita fleksibel lah. Banyak tak pembelajaran Ya banyak pembelajaran kan dari itu kawan-kawan ide kreatif lah ya. Ide kreatif, seni dalam berfilm gitu. Oke guys, mungkin itu saja podcast hari ini di atas DHSN bersama narasumber kami Abang Musa ini Bang guys, selaku Kabid Humas Hubungan Masyarakat Sinematografi 2023-2024. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin bertanya tentang UKM sinematografi nanti ada di bawah nih guys, kontak person yang bisa dihubungi Sekup sama Humas guys.
Nah, Nanti ada kontak personnya guys ya, ataupun mau tanya-tanya seputar Cari kampus IG. TH Hasen bisa juga tuh lewat Instagram dan Cinema gitu. Instagram DHSN ada juga tuh. Nanti link deskripsinya ada di bawah guys. Oke? Ampun. Oke guys. Nah, kami tunggu di Universitas Biasa. kami tunggu kalian kalau ada mental masuk Oh. UKM Sinematografi. Oke, Sinias Uniped. Salam See sinema. you next time guys.